pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi, dan juga edukasi dalam bidang apapun, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Nah, hari ini pembicaraan kita mengenai pembelajaran tatap muka. Tentu saja untuk membahas hal ini saya tidak sendiri. Sudah bersama saya di ujung sambungan Zoom dengan Ketua Komisi 1 DPRD Pulang Pisau dengan Bapak Tandean Indra Bella ST. Saya sapa dulu. Selamat malam Pak, apa kabar? Selamat malam Mbak Olive, baik. Sehat Pak? Sehat Mbak. Ya, Oke, sehat. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Kita ingin berbincang-bincang sedikit seperti apa sih teman-teman di sana melihat pembelajaran, prosesnya tatap muka, kemudian online itu seperti apa Pak? Bisa dideskripsikan Pak untuk kami pada malam hari ini untuk pemirsa? Ya, baik Mbak Olive. Jadi memang kita dengan situasi pandemi yang seperti ini, kami jujur Komisi 1 di Pulang Pisau konsen melihat, memastikan bahwa anak-anak didik kita ini selama pandemi akan proses belajar secara daring. Kita memastikan bahwa anak-anak kita, siswa-siswa kita mendapat pembelajaran. Artinya walaupun situasinya pandemi dan kita dibatasi dengan berbagai hal, apalagi yang tatap muka, Ya. berkerumun orang banyak di sekolah terutama kita dibatasi, tetapi juga sejak awal kami memastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan haknya memperoleh pendidikan yang layak gitu. Oke Pak, saya penasaran seperti apa ketika terjadi pergeseran. Biasanya teman-teman anak-anak didik kita, guru-guru tatap muka, kemudian harus dipaksa suka tidak suka, mau tidak mau, mereka harus melakukan yang namanya online. Itu seperti apa Pak? Bercerita sedikit kita ke malam hari ini. Ya Mbak, harus diakui secara jujur ketika kita mengalami pandemi dan anak-anak kita harus dipaksa daring, belajar secara daring. Memang banyak kesulitan, apalagi di daerah-daerah yang tidak terjangkau sinyal, daerah-daerah yang tidak terjangkau internet, gitu ya. Hal itu tidak mungkin dilakukan dan memang sangat tidak efektif. Kita harus jujur akui itu. Kami berkunjung ke daerah-daerah, kami mendatangi sekolah-sekolah, bahkan kami menjumpai murid yang harus belajar daring. Ya memang kita harus akui tidak efektif, tidak efisien. Anak-anak kita mengalami masalah dalam menerima pembelajaran yang secara daring. Walaupun juga ada pembelajaran secara luring, itu juga kami nilai tidak efektif, gitu ya, tidak efisien. Kemudian teman-teman yang jelas teman-teman yang berkunjung ke dapil masing-masing itu melihat infrastruktur kurang. Sinyal juga orang bilang lembut leteng, kadang ada, kadang enggak. Nah, itu seperti apa teman-teman dari komisi mensiasati itu atau berbagi itu dengan teman-teman sehingga teman-teman tetap semangat gitu loh Pak, ngajar, tetap semangat untuk anak-anak didik itu bersekolah, itu seperti apa? Biasanya kami kalau ke daerah, ke kecamatan, kami kumpulkan guru-guru, kami kumpulkan kepala-kepala sekolah, lembaga-lembaga pendidikan di daerah, kami kumpulkan, kami motivasi mereka. Kami ingin pastikan bahwa anak-anak kita jangan sampai sekali lagi tidak mendapatkan haknya, karena pendidikan ini hal yang sangat penting, ini masa depan bangsa, masa depan kita semuanya. Nah, kami jujur, kami sedih melihat anak-anak kita, terutama yang di daerah, yang terutama SD, jujur Mbak. Iya, oke. Kelas 1 tahun tidak pernah tatap muka, tidak pernah bertemu, ya untuk belajar membaca dan menulis saja mereka kesulitan karena orang tua juga ya dengan kesulitan ekonomi tentu harus juga fokus mencari nafkah keluarga dan waktu untuk mendidik anak-anak memang sangat terbatas. Nah itu seperti apa Pak kemudian solusi mungkin alternatif solusi yang diberikan oleh teman-teman dari Dewan sendiri karena mengingat di sini kan peran Dewan juga sangat besar selain tentunya instansi yang terkait. Ya, ketika keluar SKB 3 Menteri tentang pembelajaran tatap muka dan status PPKM kita sudah turun dari level 4 menjadi level 3, kami segera memanggil dinas terkait. Satgas Covid di kabupaten juga kami panggil. Kami desak, jujur, kami desak
untuk segera memperlakukan pelajaran tatap muka walaupun secara terbatas dan tetap taat protokol prokes begitu ya. Kami desak mereka menyiapkan sarana dan prasarana. Kami pastikan bahwa jangan sampai anak-anak kita kurang mendapat perhatian gitu ya karena keterbatasan itu, dan itu menjadi sesuatu yang berlarut-larut gitu ya. Dan kami bersyukur sampai sudah pada minggu-minggu sekarang ini sudah diberlakukan khusus untuk SMP yang menjadi kewenangan kabupaten. Pak, tadi Bapak sempat menyinggung untuk yang anak SD ya. Saya tertarik di anak SD ini, anak usia habis lulus dari TK dia ke SD. Selama mereka sekolah, kan tidak bertemu dengan guru-guru nih Pak di sana. Kan teman-teman kalau ke dapil kan pasti melihat realnya. Mereka tidak bertemu gurunya. Lulus dari TK langsung masuk SD. Nah, itu baca tulisnya seperti apa Pak? Kalau Bapak tadi kan bilang, kalau mengharapkan orang tua, pendidikan orang tua itu kan tidak sama, khusus yang di daerah Pak, satu dengan yang lain. Oke lah kalau yang akses informasi, akses ketersediaan infrastruktur ada, tetapi yang di daerah ini Pak, mereka tidak sekolah setahun, kemudian suruh belajar, nulis, membaca, apa bisa, kemudian harus mengejar kurikulum. Nah, seperti apa Pak? Boleh cerita nih Pak, kedukanya. Ya, itulah yang menjadi keprihatinan kami juga, dan kami jujur sedih melihat anak-anak kita. Kalau untuk anak-anak yang sudah menginjak kelas 3, kelas 4, kalau SD tidak ada persoalan. Kalau ketika tugas diberikan oleh guru-guru secara daring, mereka bisa mengikuti karena sudah mereka bisa baca tulis. Yes. Sedangkan anak SD yang kelas 2 posisinya, waktu kelas 2. Ya, waktu kelas 2 setahun mereka tanpa tatap muka di waktu kelas 1. Bayangkan, Mbak. Mereka belajar ngeja tidak tatap muka. Kan kalau untuk beri tugas secara daring maupun luring tidak mungkin karena mereka baca tulis tidak bisa. Nah, yes, itu Pak. Itu seperti apa itu, Pak? Real ini soalnya di lapangan kita banyak melihat hal itu. Ya, dan kita banyak temukan anak-anak yang posisi kelas 2 itu tidak bisa baca tulis. Ya, itu di mana-mana begitu ya. Kita temukan itu menjadi keprihatinan kita karena karena mereka selama setahun tidak pernah ketemu guru, dan orang tua yang diharapkan mengajar mereka abjad, mengeja, baca tulis. Orang tua yang di kota barangkali tidak ada masalah. Bisa memanggil guru les, Pak. Bagaimana? Ya, betul. Tapi orang tua yang di desa-desa, Mbak, di kampung yang sibuk cari nafkah keluarga, bekerja seharian, anaknya disuruh belajar sendiri, sementara anaknya belum bisa baca tulis. Itu menjadi kesulitan tertentu. Nah, kemudian teman-teman Dewan melihat hal ini. Apa upaya bantuan yang diberikan oleh teman-teman Dewan, Pak? Khususnya di dapil masing-masing, mungkin itu dulu yang pertama. Belum teman-teman menyebar ke yang lebih luas, Pak. Ya, jujur memang tidak banyak yang bisa kami lakukan. Kalau Dewan kan sifatnya fungsinya hanya barangkali penganggaran, penganggaran. Kalau untuk kegiatan ini penganggaran juga. Ya, kami hanya bisa berkunjung dalam hal fungsi pengawasan kami ke daerah. Kami panggil kepala sekolah, kami panggil satgas COVID di sana, guru-guru. Kita motivasi mereka, itu saja. Hanya kita berhimbauan. Ya, jangan artinya bahkan jangan dalam tanda petik karena situasi pandemi ini guru-guru malah mengambil kesempatan untuk tidak mengambil tanggung jawab, karena masa depan bangsa, masa depan masyarakat kita tergantung sekali dengan pendidikan ini. Kalau menurut teman-teman Dewan sendiri, Pak, seperti apa untuk mengantisipasi, kemudian untuk yang tertinggal, seperti yang kita katakan tadi di awal, mereka tidak bisa baca tulis, baru setelah ini kan baru tatap muka, itu seperti apa Pak ke depannya Pak? Apakah teman-teman Dewan ini mungkin memberikan usulan ke dapilnya, adakan kelas ekstra untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang tadi kita katakan belum bisa calistung? Iya, memang solusi satu-satunya yang kami bisa lakukan, kita bisa lakukan, yaitu tatap muka walaupun secara terbatas, bagaimanapun caranya, apakah secara bergiliran, kelompok-kelompok murid,
diatur waktunya atau gurunya yang berkunjung. Bagaimana caranya? Harus memang pengajarnya, Ya. gurunya memang harus ketemu dengan mereka. Tanpa itu ya memang agak kesulitan. Tanpa Di itu nggak daerah bisa itu Pak. di desa, Gimana menulis huruf A tapi lewat online? Anak-anaknya kan ya, bingung Pak. bingung betul, Mbak ya. Kalau Hmm. di desa itu kan tidak ada guru les, tidak ada tempat belajar apa namanya les dan sebagainya. Ya guru-gurunya memang kita harapkan aktif itu saja. Dan itu kami keras dengan dinas pendidikan, tolong diawasi, tolong dimonitor, tolong dipastikan bahwa guru-guru aktif dan laporan-laporan mereka yang setiap minggu sekali itu jangan hanya laporan saja, memang itu betul-betul real dilaksanakan begitu. Kalau teman-teman Dewan melihat sendiri, bagaimana untuk membalanskan antara mengejar kurikulum dengan penyesuaian kurikulum darurat ini, sehingga kurikulum itu tetap terpenuhi, mutu pendidikan untuk anak-anak itu bisa agak sedikit terjaga, karena jujur kan ya Pak, kita tidak bisa 100% fit mengejar kurikulum itu. Nah, untuk membalanskannya sehingga ya nggak jauh-jauh amat lah ketinggalan itu seperti apa Pak? Iya, betul bahwa situasi sekarang juga kita tidak bisa maksimal, tetapi itu tadi sekali lagi laporan begitu ya, kurikulum yang darurat itu ya tercapai. Tapi di sisi lain kualitasnya juga jangan sampai diabaikan, karena itu apa yang dilaporkan, apa yang di ini ya harus sesuai dengan fakta di lapangan, dan itu membutuhkan jujur, membutuhkan tanggung jawab dari seluruh pihak, ya, baik ya apa namanya lembaga pendidikan di daerah sampai juga lembaga pendidikan yang ada di tingkat kabupaten. Kalau untuk daerah Pulang Pisau sendiri Pak, sekarang seperti apa? Zonanya dia sudah clear atau seperti apa? Ya syukur sekarang ini kan Pulang Pisau sudah pada posisi PPKM level 1 dan apa namanya pembelajaran tatap muka sudah diberlakukan. Kalau untuk SMU sederajat sudah lama diberlakukan karena itu memang kebijakan provinsi, di bawah kewenangan provinsi. Dan untuk Pulau Pisau sendiri yang menangani PAUD, SD dan juga SMP, hanya SMP saja yang memang sudah tatap muka. SD sampai sekarang kita amati masih belum, pemerintah daerah masih belum berani, walaupun kami sudah berkali-kali mengundang rapat Satgas tingkat kabupaten, dan kami secara resmi Komisi 1 melalui pimpinan Dewan juga bersurat secara resmi meminta untuk segera diberlakukan tatap muka dalam tanda petik. Tatap muka terbatas, prokes ketat, semua kita mengambil peran untuk mengawasi, begitu ya. Tapi sampai sekarang dengan alasan bahwa siswa-siswa SD ini belum divaksin sama sekali, pemerintah belum memberanikan diri untuk membuka tatap muka untuk siswa SD. Tetapi dalam kondisi demikian pun kami bisa memaklumi, tetapi juga kami tetap awasi, walaupun masih belum dibuka pembelajaran tatap muka, tetapi proses belajar secara daring maupun luring tetap berjalan. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana memprioritaskan antara kesehatan untuk pelajar, kemudian kepercayaan warga di sekitarnya bahwa sekolah ini tidak menjadi klaster terbaru? Silakan. Ya, sesuai dengan SKB 3 Menteri itu, syarat diberlakukannya tatap muka itu yang pertama adalah kesiapan dari sarana prasarana di sekolah. Kesiapan dari sekolah. Sekolahlah yang mengajukan untuk meminta persetujuan Satgas Covid bahwa di sekolah tersebut diperbolehkan, diizinkan untuk ada pertemuan tatap muka, pembelajaran tatap muka. Dan kemudian pihak sekolah dalam surat itu salah satu syaratnya adalah melakukan survei ke orang-orang tua siswa. Artinya sekolah-sekolah boleh mengajukan tatap muka apabila sudah mendapat izin dari dari semua orang tua siswa, orang tua murid. Nah itu sepanjang orang tua murid tidak mengizinkan atau tidak memberikan kepercayaan kepada sekolah, lembaga sekolah mengadakan tatap muka, ya tatap muka tidak mungkin bisa diberlakukan. Itu yang pertama. Kemudian ketika
sekolah itu mengajukan izin ke Satgas Covid untuk diberikan izin, pihak Satgas Covid akan melakukan survei ke sekolah itu, meninjau kesiapan sarana-prasarana prokes yang ada di sana. Apakah misalnya SOP-nya sudah dibuat, apakah ruangan, kapasitas ruangan sesuai aturan bahwa maksimal 50% dengan jarak dan sebagainya sudah ditentukan. Apakah jumlah siswa yang hadir dibuat jadwal dan sebagainya. Kemudian ada tempat cuci tangan, sarana misalnya masker disiapkan oleh sekolah, dan seluruh kelengkapan itu memenuhi syarat atau tidak. Sepanjang itu tidak memenuhi syarat, tentu Satgas tidak akan memberikan izin tatap muka. Gitu. Ketika itu sudah dipersiapkan, seperti Bapak bilang tadi kan, infrastrukturnya, tempat cuci tangan dan lain sebagainya. Kemudian untuk mensosialisasikan ini ke orang tua, Pak, sehingga orang tua itu percaya untuk melepaskan anaknya ke sekolah. Sebelum itu dilaksanakan, yang pertama memang bahwa persyaratan untuk tatap muka ini sudah diberikan kepada orang tua. Nah, sehingga ketika dilakukan survei, orang tua mengizinkan itu di bawah pernyataan tanda tangan semua orang tua mengizinkan dengan memastikan menjamin bahwa seluruh kelengkapan sarana-prasarana prokes di sekolah itu sudah memenuhi syarat. Saya kira tidak ada persoalan dengan adakah Pak surat pernyataan dan lain-lain, Pak? Karena saya dapati di beberapa sekolah itu harus ada tanda tangan dari orang tua di atas materai kalau mereka mengizinkan anak ke sekolah. Betul, ya. Gitu semua. Memang itu syarat mutlak itu ya, Pak ya. Syarat mutlak bahwa orang tua mengizinkan. Jadi artinya dalam hal ini pihak sekolah akan berani mengajukan tatap muka sepanjang itu diizinkan, sepanjang itu mendapat kepercayaan dari orang tua bahwa anak-anak mereka boleh menjalani atau boleh mengikuti pelajaran tatap muka di sekolah. Pak, pertanyaan berikutnya, saya penasaran gitu. Ketika teman-teman ke dapil, berkunjung ke dapil, ke sekolah-sekolah, adakah teman-teman itu melihat kualitas dari SDM anak-anak didik kita, peserta didik itu ada penurunan atau seperti apa, Pak? Dari sebelum kita pandemi sendiri. Iya, harus diakui dengan jujur, memang kualitas pendidikan kita, SDM kita memang menurun. Dan karena itu kita sangat prihatin dengan keadaan yang seperti ini, begitu ya. Sangat prihatin dengan keadaan seperti ini, karena anak-anak kita dalam prosesnya belajar secara daring maupun luring ketika pandemi itu sangat tidak maksimal dalam menerima pendidikan. Tapi itulah kondisinya kan, kita tidak bisa di luar kendali kita kan, di luar kendali kita. Itu. Kemudian apa upaya yang dilakukan teman-teman dari DPRD sendiri untuk mendorong pemerintah untuk mengejar ketertinggalan SDM kita, kualitas pendidikan kita saat ini, khususnya di Pulang Pisau dulu. Ide-ide kreatif apa yang disampaikan teman-teman? Mungkin dibawa dalam rapat paripurna terbatas atau seperti apa ini, Pak? Tentu memang DPRD terus gitu ya menganjurkan, menghimbau instansi terkait, lembaga terkait yang merupakan yang bertanggung jawab langsung terhadap dunia pendidikan ini untuk bertanggung jawab. Yang pertama, kalau seluruh panduan, seluruh ketentuan yang mengatur tentang bagaimana belajar di masa pandemi, saya kira sudah jelas dari kementerian terkait, Kementerian Pendidikan, kemudian dari SKB Menteri itu terkait PTN juga sudah jelas. Ya, saya kira tinggal mereka konsisten bertanggung jawab melaksanakan itu. Saya kira proses pembelajaran atau dunia pendidikan kita juga tidak terlalu tertinggal juga kalau memang itu dilakukan dengan bertanggung jawab. Oke. Pak, saya juga penasaran ini. Ketika tadi Bapak mengatakan ini untuk SD, untuk SMP, SMA ya. Kalau perguruan tingginya sendiri Pak, yang notabene mereka lebih besar, kemudian mereka lebih dewasa dalam tanda kutip, itu seperti apa perlakuan? Kalau untuk perguruan tinggi, saya pikir tidak terlalu masalah dengan sistem daring, karena mereka sudah biasa dengan belajar jarak jauh, sistem internet, begitu ya. Tidak terlalu persoalan, saya kira. Kalau bagi mereka ya tetap kualitas mereka saya jamin bisa
bisa tetap terjaga gitu. Karena jujur saya juga memiliki anak yang juga kuliah secara online, dan saya perhatikan tidak ada persoalan. Dia mengikuti pembelajaran secara baik, dosen-dosen yang memberikan materi secara baik dan mengikuti secara baik. Hanya saja memang momen-momen yang barangkali yang ya tidak bisa dia bisa ketemu teman-teman dan sebagainya, itu saja saya kira menjadi persoalan. Kalau teman-teman Dewan melihat sendiri, Pak, efek yang ditimbulkan ketika anak-anak ini tidak secara psikologi, secara emosi, tidak bertemu di ruang seperti biasa, tatap muka dengan guru-gurunya, itu apa ya teman-teman Dewan lihat di sini, Pak? Iya, ya itu masa-masa mereka bertemu, bermain-main dengan anak-anak, ya memang momen itu hilang. Bahkan saya perhatikan nggak usah jauh-jauh, anak saya yang SD, yang SMP juga selama setahun 2 tahun tidak pernah ketemu teman-teman. Ya kasihan. Kita lihat momen-momen bisa bertemu dengan teman-teman, bermain dan sebagainya, berkumpul, itu mereka kehilangan momen itu. Bahkan anak saya perhatikan anak saya yang kemarin kelas 1 SMP, sekarang banyak dia tidak kenal teman-teman satu kelasnya karena memang belum pernah ketemu gitu ya. Itu ya, luar biasa ya, momen-momen seperti itu bisa hilang. Bahkan ketika juga lulus SD atau SMP, mereka tidak bertemu, perpisahan dengan teman-teman. Ya, kasihan juga momen-momen seperti itulah yang hilang ketika masa-masa pandemi seperti ini. Malah ada jargon teman-teman sekolah bilang lulus jalur virus ya, Pak? Gimana? Lulus jalur virus. Iya, lulus alumni COVID. Ya, alumni COVID. Oke, Pak. Kemudian ketika kita tidak bisa mengikuti teori dan lain sebagainya seperti itu. Kalau saya pernah membaca, tidak harus yang namanya kita belajar secara teori langsung letter-letter, tapi kita bisa belajar back to nature, kembali ke alam, belajar budaya kita, belajar ketika kita tidak duduk di ruang kelas, anak-anak kita bisa belajar, mereka bilang di alam, seperti ini loh kehidupan di alam. Kemudian apa sih sungai ini, seperti apa kita merawatnya, karena di daerah Pulang Pisau kan banyak sekali sungai juga. Kemudian sekarang di sana food estate, nah, itu yang kita ajarkan kepada anak-anak. Menurut Bapak sendiri seperti apa? Iya, pembelajaran seperti itu memang kembali ke orang tua masing-masing. Lokal wisdom, Pak. Kearifan lokal kita. Ya, ke orang tua masing-masing, karena memang ketika sistem yang seperti ini, apakah orang tua menyadari hal seperti itu? Karena memang tantangan tersendiri ketika anak-anak di rumah, ya tantangannya adalah mereka kebanyakan pegang gadget, Pak, handphone. Jadi untuk bermain di luar seperti zaman dulu, berinteraksi dengan alam dan sebagainya memang sangat terbatas. Akhirnya ya peran orang tua, kalau orang tua membiarkan anak-anaknya sibuk dengan HP, bermain game dan sebagainya di luar jam pelajaran, waktu untuk di luar mengenal lingkungan, mengenal alam dan sebagainya, saya pikir ya persoalan tersendiri, tantangan tersendiri, tergantung kembali orang tua ya. Ketika teman-teman dari Dewan khususnya yang mengurusi dunia pendidikan melihat seperti ini, orang tua kan bisa berdalih seperti ini. Nah, kalau mengajar yang ini kan memang bagian gurunya, karena mereka sudah pendidikannya adalah mengajar, mereka tahu cara mengajarkan anak-anaknya. Tetapi kita orang tua memikirkan pekerjaan, memikirkan ketel kenceng dan lain sebagainya, kemudian harus mengajari anak, itu kan suatu yang rumit, tidak gampang, Pak. Itu seperti apa kalau teman-teman melihat kemudian memberikan kita bilanglah alternatif untuk orang tua, karena teman-teman kan pasti berjalan ke dapil masing-masing, berbagi dengan masyarakat khususnya di dapil. Seperti apa, Pak? Ya, sulit ini, Pak. Sulit ini, Pak. Tetap kita memberikan edukasi lah ke orang tua. Kalau kebetulan ketemu orang tua ya, karena dalam kembali ke dapil kadang jarang juga kita ketemu orang tua, orang-orang tua murid. Ya, kita biasanya ketemu dengan penyelenggara pendidikan, ya guru dan sebagainya. Dengan orang tua kita jarang. Kalau saya pribadi jujur, saya berusaha untuk mempraktekkan apa yang Mbak Lip sampaikan. Kadang juga karena di sekitar rumah saya suka kebun, suka pelihara macam-macam gitu ya, suka tanam-tanam. Saya
paksa, dalam tanda petik saya paksa anak-anak sudah lepas HP, kita main di luar, kita siram tanaman, kita mengurus apa yang ayah pelihara begitu ya, supaya mereka juga jangan hanya terpaku dengan handphone, tidak hanya ngurung diri di kamar dengan dunia online mereka, tapi juga mereka bisa bermain di luar, berinteraksi, mengenal gitu ya alam dan lingkungan. Berarti ya inilah yang dititipkan oleh teman-teman Dewan khususnya di komisi yang mengurusi pendidikan ke instansi atau dinas pendidikan ya Pak ya? Ya. Bisa masuk di dalam muatan lokal dan juga pendidikan budi pekerti. Ya betul Mbak. Oke Pak, kita kembali lagi ke tatap muka terbatas. Sekali lagi saya ingin menekankan atau menegaskan seperti apa yang sudah teman-teman persiapkan. Sekali lagi di sini apa saja untuk meyakinkan orang tua bahwa tatap muka terbatas ini layak dilaksanakan di Pulang Pisau. Ya, kami yakinkan orang tua dalam artian begini, keyakinan kami itu berangkat dari pertama, kami pastikan dulu kesiapan dari sekolah, lembaga-lembaga sekolah. Apakah mereka sudah memiliki SOP? Apakah mereka sarana prasarana mereka sudah sudah siap sesuai persyaratan dan sebagainya, sesuai ketentuan. Nah, dengan kita meninjau, melihat, mendengar langsung dari lembaga-lembaga sekolah, bahwa mendengar, nah kita pastikan, kita yakinkan ke orang-orang tua bahwa tidak ada persoalan dengan pembelajaran tatap muka. Dan toh sampai sekarang ini kami juga sudah melihat di daerah-daerah yang sudah memberlakukan penyesuaian. Tidak ada bukti, tidak ada data yang mengindikasikan bahwa sekolah itu menjadi klaster COVID, karena di sekolah itu sudah memberlakukan atau memberlakukan tentang prokes. Justru di luar anak-anak kita justru tidak terjaga, tidak terkontrol. Kalau di sekolah ada satgas COVID yang ada di sekolah yang bisa mengontrol mereka setiap saat. Dan kalaupun ada terpapar begitu ya sekolah akan segera melakukan cek gitu ya, akan melaporkan ini dan ini akan dievaluasi. Saya kira dan ketika kami menyampaikan ini ke orang-orang tua murid, mereka sangat sepakat dan tidak ada keraguan sekalipun untuk pembelajaran tatap muka itu. Kalau orang-orang tua, dari sisi orang tua murid. Malah mereka berharap segera dilaksanakan tatap muka ya Pak? Justru selama ini orang-orang tua inilah yang menuntut, begitu ya, menuntut segera tatap muka ini. Karena sebagai orang tua mumet Pak, ngajarin anaknya karena bukan bidangnya juga, yang ada malah emosi berkepanjangan. Ya, justru pusing di rumah melihat anaknya sibuk main HP dan sebagainya. Bukan maksudnya orang tua itu untuk membebankan ini kepada sekolah atau kepada gurunya, tetapi memang disitulah tempat mereka yang seharusnya, karena kan orang tua basic kita tuh berbeda Pak, ada yang bisa ngajar anaknya dengan benar, kemudian apalagi yang SMP, SMA kita melihat pelajarannya Pak, waduh Pak, sudah tinggi. Udah beda dengan kita dulu, memang kita orang tua tetap harus belajar, mendampingi mereka. Nah, tetapi kan jadi harapan orang tua itu ya memang tatap muka itu tadi. Nah, di dalam tatap muka itu ada syarat juga orang tua harus vaksin, Pak. Seperti apa kalau di Pulang Pisau sendiri? Sudah berapa persenkah orang tua yang vaksin 1-2-nya sudah terlaksana? Kalau orang tua, sebagian besar memang sudah vaksin, sebagian besar orang tua. Karena memang syarat tatap muka itu kan mengirimkan kartu vaksin dari orang tua. Sertifikat vaksin. Jadi, ya, sertifikat vaksin itu sudah dikirim ke lembaga sekolah karena lembaga sekolah meminta, gitu ya. Seluruh orang tua yang mengizinkan anaknya untuk tatap muka, orang tua itu wajib kedua-duanya, ibu dan ayah wajib sudah vaksin 1 dan 2. Di samping membuat surat pernyataan yang seperti Bapak katakan tadi. Ya, betul ya. Syaratnya juga adalah sudah vaksin 1 dan 2. Kemudian untuk melakukan tracing dan testing di sana secara berkala gimana Pak? Tracking dan testing itu
tatkala itu ditemukan ada kasus gitu ya, ada kasus misalnya ada anak yang sekolah, ada anak yang sakit di sekolah, kemudian itu dites. Kalau selama dia sakit misalnya demam, batuk, pilek Ya. biasa tidak COVID, tidak ada persoalan. Tetapi ketika misalnya itu terpapar COVID, otomatis seluruh ya kontak erat dan sebagainya di tracing dan dicari sumbernya, apakah paparan ini dari sekolah atau justru dia dapat dari orang tua, tetangga atau pergaulannya di luar sekolah. Itu dipastikan seperti itu. Dan sampai sekarang ini tidak ada laporan, tidak ada data yang menyatakan bahwa anak didik terpapar COVID di sekolah, tidak ada. Termasuk karena sudah juga sesuai dengan prosedur tadi ya Pak ya, dengan cairan desinfektan segala macam disemprot, kemudian tenaga pendidiknya juga sudah harus mematuhi protokol kesehatan itu. Kemudian Pak, di Pulang Pisau sendiri untuk 1 minggu mereka dapat jatah berapa kali Pak pertemuan tatap muka di sekolah? Untuk sekarang ini mereka sistem grup sistem kelompok. Jadi dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok 1 misalnya jatahnya seminggu belajar 2 jam 1 hari. Nanti kelompok 2 itu libur, tidak. Kemudian nanti 1 minggu berikutnya giliran kelompok 2 yang belajar, kelompok 1 libur gitu di sekolah. Jadi sistem gantian begitu ya. Menghindari mereka bisa bertemu di sekolah dan berkerumun. Ya. Kalau untuk saya juga membaca ada peraturan bahwa untuk yang berjualan di sekolah untuk sementara di-off-kan. Anak-anak didik ini diusahakan membawa bekal dari rumah. Sama juga kah untuk Pulang Pisau? Betul, Pak. Memang gitu. Jadi warung, kantin yang ada di sekolah, di sekitar sekolah dia tidak diizinkan untuk buka. Jadi anak-anak kalaupun misalnya ada pertemuan yang cukup lama harus membawa bekal, minum dan sebagainya. Tapi karena pertemuannya hanya sebentar, 2 jam maksimal sampai 4 jam, paling bawa minum aja lah, nggak ada bawa makanan dan sebagainya. Karena juga pertemuan ini dilakukan tidak setiap hari. Teman-teman anak sekolah ini kemudian guru juga harus melakukan yang namanya online tadi kan Pak. Nah, Bapak tadi di awal mengatakan bahwa infrastruktur itu juga tidak memenuhi syarat secara 100%. Khususnya ada yang kita katakan blank spot, kemudian untuk mungkin ketersediaan sarana dan prasarana gadget orang tua di daerah juga sulit. Itu seperti apa teman-teman Dewan melihat? Apakah mungkin teman-teman Dewan mengusulkan ke dinas mungkin adakan infrastruktur ini, bantulah yang tidak punya gadget atau dipinjamkan atau seperti apa Pak? Kalau untuk menyediakan gadget ke setiap siswa sepertinya tidak, selama ini memang yang memang tidak bisa mengikuti secara online atau daring, mereka melakukan pembelajaran secara luring. Artinya tugas-tugas diberikan guru secara fisik gitu ya, bentuk fisik. Kemudian murid akan mengambil di sekolah secara berjadwal, misalnya berjadwal. Kemudian juga mengantar tugas itu secara berjadwal. Bagi yang kesulitan, kadang-kadang misalnya ada siswa yang tidak mengambil tugas atau tidak mengantar tugas, nanti guru itulah yang berkewajiban menjemput, gitu ya, menjemput, mengantar ke sekolah-sekolah. Karena itu peran guru sangat sangat penting, bahwa guru bertanggung jawab memastikan bahwa anak-anak didik dan didiknya mendapat pembelajaran. Dan itu masih berjalan. Oke, saya juga ada membaca Pak di beberapa daerah ketika ada blank spot seperti Bapak katakan tadi di daerah Mantangai ya, termasuk di sini juga dia blank spot. Nah itu apakah tidak memberdayakan Karang Taruna mungkin, kemudian kelompok-kelompok apa yang ada di sana untuk misalnya boleh satu gadget ini bisa dipakai untuk anak-anak sekolah mungkin pada hari apa mereka bisa belajar bersama. Itu seperti apa, ada nggak Pak kira-kira di sana seperti itu? Tidak ada, kalau di Pulang Pisau sementara tidak ada. Yang namanya blank spot, kita punya gadget sekalipun memang tidak ada sinyal ya, tidak ada internet begitu ya. Jadi otomatis ya memang harus luring, gurunya yang berkunjung ke sekolah, ke murid, bisa juga murid ini janjian, misalnya kumpul beberapa orang di rumah, nanti gurunya yang akan berkunjung ke situ memberikan tugas. Kemudian nanti
apa namanya, tugas selesai bisa diantar atau bagaimana guru yang jemput juga bisa. Dan itu seperti itu yang dilaksanakan di Pulang Pisau untuk daerah-daerah yang memang yaitu yang disebutkan blank spot itu. Atau black spot atau mereka sarana infrastrukturnya seperti gadget dan lain-lainnya sangat terbatas. Ya. Oke. Pak, sebentar lagi kan kita masuk yang namanya level 3 kalau tidak salah ya, yang untuk seluruh Indonesia menjelang Natal dan Tahun Baru. Baru aja anak-anak ini tatap muka, Pak. Sudah libur lagi, tidak boleh bertatap muka. Itu seperti apa, Pak, menjelaskannya kepada siswa itu, Pak, melalui dinas? Iya, kalau ya jujur kalau kami pribadi sebenarnya jangan sampai seharusnya anak-anak diliburkan lagi. Harusnya mereka tetap diperbolehkan atau diizinkan tatap muka. Karena di SKB 3 Menteri itu ya level 3 masih diperbolehkan. Level 3 kecuali dia level 4 ya. Level 4. Dan kami dalam beberapa waktu ini ada kemarin berkunjung ke Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin, wali kota dan kepala dinas pendidikan itu kami nilai sangat berani, sangat melakukan kebijakan yang terukur. Mereka ketika Banjarmasin di bulan Juli dan Agustus pada level 4 status PPKM-nya, mereka tetap memerlukan pembelajaran tatap muka terbatas dan tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Apalagi kalau level 3 SKB 3 Menteri, level 3 diperbolehkan ya untuk tatap muka. Kalau untuk Pulang Pisau sendiri ke depannya ini seperti apa nih, Pak? Kalau mengadop dari kunjungan teman-teman reses kemarin ke Banjarmasin, kira-kira yang bisa diterapkan di Pulang Pisau seperti apa? Samakah? Ya, kami sudah memanggil dinas terkait Satgas Covid. Kami mengharapkan sekalipun level 3, kami tetap minta diizinkanlah tatap muka. Sepanjang itu tetap harus dievaluasi, Pak, dievaluasi secara ketat. Dan setiap sekolah harus melaporkan di akhir minggu. Setiap hari Sabtu, sekolah akan melaporkan ke lembaga, ke Satgas Covid, pembelajaran selama seminggu ini, apa-apa kendala, apa persoalan, kalau ada ditemukan yang sakit harus segera diatasi bagaimana caranya. Begitu ya. Itu laporan harus secara lengkap, detail, di setiap minggu dievaluasi secara terus-menerus. Adakah di sekolah itu mungkin disediakan yang namanya ruang khusus untuk dalam tanda kutip isolasi ketika ada mungkin ditemukan gejala atau seperti apa, dan juga tenaga kesehatan yang siap ketika harus di calling untuk menangani pelajar mungkin yang dalam tanda kutip itu kita curigai, kita waspadai ya terpapar. Iya, karena memang di sekolah itu kan ketika diizinkan untuk tetap muka, sudah ada satgas sendiri di sekolah, satgas COVID sendiri di internal sekolah, terdiri dari guru dan sebagainya di situ, yang standby setiap saat mengevaluasi, memonitor proses pembelajaran sekolah. Dan sarana seperti yang Mbak sampaikan itu, yang Mbak bilang itu, ya memang sudah harus ada, gitu ya. Dan ketika ditemukan ada anak yang batuk, ada pilek, sakit, demam dan sebagainya, tim gugus tugas di desa di tingkat kecamatan itu standby. Dan kalaupun ada yang segera diperiksa gitu ya, apakah memastikan anak ini COVID atau tidak, itu berjalan seperti itu. Oke. Kemudian teman-teman Dewan sendiri mendorong untuk anggaran itu seperti apa, Pak? Khususnya untuk pendidikan. Ke depan kan kita sudah mulai tatap muka, mungkin mulai intens ya. Mudah-mudahan COVID ini melandai, bahkan nggak ada. Nah, itu seperti apa, Pak? Karena kemarin kita untuk penganggaran sendiri ada sedikit trouble, karena semua harus difokuskan atau refocusing ke COVID. Seperti apa teman-teman Dewan untuk ke depan ini? Ya, kan untuk penanganan COVID itu sudah disiapkan anggaran. Refocusing anggaran yang disimpan di belanja tak terduga atau BPTT, yang setiap saat apabila dibutuhkan dinas terkait bisa meminta ke pemerintah daerah, dalam hal ini adalah bendahara umum daerah di BTT itu. Misalnya dinas pendidikan memerlukan anggaran itu untuk kepentingan COVID, dinas pendidikan bisa segera meminta dana itu. Dan sekarang tiap sekolah sesuai dengan juknis yang ada, bahwa dana BOS di setiap sekolah itu diizinkan juga untuk COVID, gitu, untuk penanganan sarana COVID. Jadi
sebenarnya untuk persoalan anggaran sekarang tidak ada persoalan, karena kalau dulu kan sekolah tidak berani menggunakan dana BOS untuk sarana prasarana COVID, karena sekarang sudah diizinkan, karena memang ya kalau tidak diizinkan ya bagaimana sekolah bisa menyiapkan sarana prasarana. Iya, oke. Karena kita sudah berada di penghujung segmen, Pak. Silahkan Ketua Komisi 1 ini untuk meyakinkan orang tua, kemudian memaparkan kepada masyarakat bahwa Pulang Pisau benar-benar sudah siap untuk melaksanakan tatap muka terbatas. Silahkan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian pemirsa Jurnal TV yang menghormati. Kami Komisi 1 DPRD Pulang Pisau melihat, menilai gitu ya, di Pulang Pisau khususnya, bahwa pembelajaran tatap muka sudah harus dilaksanakan. Karena memang kebutuhan akan itu kami pikir sangat mendesak, dan kami secara lembaga, secara resmi juga bersurat kepada pemerintah daerah untuk memperlakukan tatap muka itu. Walaupun juga kami sudah mengundang pihak-pihak terkait untuk membicarakan hal-hal terkait dengan itu, segala kemungkinan dan hal-hal yang akan terjadi, misalnya terjadi pembelajaran tatap muka dan sebagainya. Kami bisa pastikan kalau melihat dari situasi yang ada, kondisi yang ada di Pulang Pisau, pembelajaran tatap muka di Pulang Pisau sudah aman. Walaupun dalam tanda petik juga tetap harus waspada dan hati-hati. Dan kami juga melihat, mendengar juga dari masyarakat, orang-orang tua murid, bahwa pembelajaran tatap muka itu memang sangat didambakan, gitu, sangat diinginkan oleh orang-orang tua murid yang selama ini juga ya barangkali banyak yang kerepotan ya mendidik anak-anaknya di rumah. Ya, saya pikir dunia pendidikan di masa pandemi ini betul-betul terdampak dan terpukul. Kita 1 tahun saya kira tertinggal gitu ya dengan pandemi ini. Mudah-mudahan nanti ke depan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah baik pusat dan daerah bisa bersinergi. Kita berharap bahwa ketertinggalan kita di dunia pendidikan ini bisa kita kejar, dan ke depan kita memiliki generasi kita yang handal, SDM mereka yang bisa bersaing dengan negara-negara lain, saya kira. Oke, demikian statement closing dari Ketua Komisi. Pak, terima kasih sudah berbagi pada malam hari ini, Pak Ketua. Terima kasih untuk pencerahannya dan sudah meyakinkan kami, sudah meyakinkan masyarakat di luar sana bahwa Pulang Pisau sudah sangat siap dengan infrastrukturnya, kemudian dengan kesiapan sarana dan prasarana, kemudian guru-gurunya juga, murid, orang tua, sama-sama mendukung tatap muka terbatas ini. Saya Olivia, terima kasih, mengucapkan terima kasih kepada Ketua Komisi 1 DPRD Pulang Pisau, Bapak Tandean Indra Bella ST, sudah berbincang-bincang dengan kita pada malam hari ini, dengan tema kita pada malam hari ini adalah pembelajaran tatap muka. Terima kasih, selamat malam. Salam sehat. Iya, salam sehat. Semangat. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada malam hari ini di Tatap Muka. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan salam sehat.